Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya adalah sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan yang sampai kepada seorang yang beriman setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangunnya, rumah persinggahan bagi musafir yang dibangunnya, sungai yang dialirkannya, dan sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika ia masih sehat dan hidup, maka ini akan sampai kepadanya setelah ia wafat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari jalur Abu Hurairah. Dari sini kita tahu bahwa kita manusia pasti mati. Kita hidup sebentar di dunia, paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita akan mati, masuk alam kubur, lalu masuk ke akhirat. Maka di sisa hidup kita ini, kita pikirkan apa yang kita harus lakukan agar kita enak waktu di dunia dan di akhirat. Apa yang harus kita lakukan agar kita nyaman sesudah kita mati. Di antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dari jalur Abu Hurairah, dikatakan bahwasanya amalan, perbuatan, dan kebaikan yang akan terus mengalir bagi orang yang beriman setelah kematiannya. Satu, ilmu yang kita ajarkan dan ilmu yang kita sebarkan. Nah, jadi kita belajar ilmu agama atau belajar ilmu yang bermanfaat, lalu kita ajarkan ilmu tersebut. Selama ilmu tersebut masih bermanfaat, maka itu akan terus mengalir ketika kita meninggal dunia. Seterusnya, nomor 2 yaitu anak yang baik. Perlu kita ketahui bahwa di antara cara agar anak itu baik adalah kita bagaimana mendidiknya dari dia kecil. Jika kita mendidiknya ke arah agama, maka besar kemungkinan dia akan menjadi orang baik. Tapi jika dari kecil diberikan contoh yang tidak baik, berkata kasar, suka membohongi anak, suka membentak istri di hadapan anak, atau berkelahi di hadapan anak, maka itu bisa menjadi contoh yang tidak baik bagi anak, sehingga ketika dia besar suka berbohong, suka kasar, dan lain sebagainya. Maka kita pikirkan di sisa hidup kita ini, apakah kita ingin mengambil manfaat dari anak, atau kita ingin mengambil negatifnya dari anak. Jika kita ingin mengambil kebaikan dari anak sesudah kita mati nanti, maka ajarkanlah anak ilmu agama, didiklah dia dengan ilmu agama,
maka nanti kita akan menuainya nanti setelah kita mati. Jangan sampai hanya gara-gara harga diri, ego, itu membuat anak jauh dari agama. Jangan sampai dengan pikiran, oh dia kan sudah aku beri uang, segala kebutuhannya dipenuhi, tapi ternyata dia jauh dari agama. Banyak anak yang ditumbalkan oleh orang tuanya hanya untuk menjaga reputasi orang tuanya. Tidak sedikit anak yang dipaksa untuk berbohong agar menjaga nama baik orang tuanya. Tidak sedikit anak jauh dari agama hanya untuk menyenangkan orang tuanya. Tidak sedikit. Ayolah kita sebagai orang tua, apakah ingin menjadikan anak itu sebagai ladang pahala kita, atau menjadikan anak sebagai ladang dosa kita? Pilihlah. Nomor 3 yaitu mushaf yang diwariskan, yaitu kita memberi Al-Quran kepada orang lain, lalu Al-Quran itu dibaca oleh orang. Karena inilah di Kalimantan Selatan ada tradisi meletakkan Yasin di kuburan. Coba lihat dari datu-datu, kubur para wali, kubur para ulama, kubur para datu-datu, itu pasti banyak Yasin, bahkan ada yang Quran. Mereka mengamalkan yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah masjid yang dibangun. Jadi misalnya kita mempunyai uang yang berlebih, maka bangunlah tempat ibadah. Selama tempat ibadah itu masih digunakan untuk beribadah, maka pahalanya akan terus mengalir setelah kita mati nanti. Yang kelima adalah membangun tempat persinggahan bagi orang yang sedang bepergian. Yang keenam adalah sungai yang dialirkan. Yang ketujuh adalah sedekah. Nah, jadi ada 7 cara agar kita selalu mendapatkan pahala setelah kita mati. Yang paling mudah adalah anak soleh. Makanya ayolah, banyak sekali di berita, di koran dan lain-lain, anak itu jatuh ke keadaan negatif hanya karena orang tuanya bercerai, kurang kasih sayang. Akhirnya mereka jatuh ke narkotika, seks bebas, dan lain sebagainya. Ayo coba kita berpikir, hanya karena harga diri anak dikorbankan. Ayolah, rendahkan harga diri kita untuk anak, agar anak menjadi lebih baik. Ayolah, jangan hanya karena nilai diri kita menjatuhkan anak. Untuk apa semua itu? Kita akan mati, kita tidak selamanya hidup di dunia. Sampai di sini, semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga sebelum kita mati, kita bisa mengamalkan 7 ajaran Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Abu Hurairah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Sebelum menutup video ini, ingat, baik dan buruknya anak itu besarnya adalah karena orang tua. Nah, sampai sini salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah.
Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.